Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mishat. Kali ini kita akan belajar tentang Sistem Informasi Geografi atau SIG bagian 2 ya. Di bagian pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian SIG, komponen SIG, data SIG, subsistem SIG ya. Hari ini kita belajar tentang lanjutannya. Apa saja yang kita pelajari? Nah, baiklah, kita nanti akan jelaskan ya. Namun sebelumnya kalian semua baik-baik saja kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, kemudahan, kebaikan, dan keberkahan ya. Oke, saya lanjutkan. Pada hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasarnya. Kita lihat memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis ya. Hari ini kita lanjutan untuk bagian 2. Oke, untuk sistem informasi geografis. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan belajar agar kalian dapat memahami aplikasi SIG ya. Jadi hari ini kita belajar tentang aplikasi SIG. Yang kedua, kalian dapat memahami pemanfaatan SIG atau sistem informasi geografi dalam berbagai bidang. Jadi kalau kita kemarin belajar tentang bagaimana pengoperasiannya, datanya, dan sebagainya, maka hari ini kita akan memahami untuk apa sih SIG itu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan lihat ya. Oke, sekarang kita lihat aplikasi SIG ya. Jadi aplikasi SIG atau sistem informasi geografi itu yang pertama adalah untuk pengukuran atau measurement ya. Kemudian untuk pemetaan yang sudah jelas kita aplikasi SIG itu adalah fungsinya juga untuk pemetaan ya. Kemudian pemantauan atau monitoring, kemudian tentang pembuatan model atau modeling. Dalam kali ini mungkin nanti kita lihat tentang bagaimana kita SIG terutama untuk modeling ya. Di samping fungsi-fungsi yang lain, kita tekanan pada hari ini kita aplikasi SIG untuk modeling yang banyak dilakukan untuk geografi terutamanya dan mapping ya. Pertama kita lihat untuk pemetaan. Nah ini ya, untuk mapping maksud saya. Ini misalnya untuk pemetaan peta lereng, maka SIG ini bisa digunakan untuk memetakan kemiringan lereng ya. Kita lihat ini adalah kemiringan peta kemiringan lereng di Bantul. Nah ini seperti ini, maka daerah yang semakin coklat maka semakin miring, bahkan ini ada yang sampai lebih dari 40% tingkat kemiringannya. Nah detailnya mungkin nanti kalian harus belajar atau kursus SIG ya, tidak mungkin kita belajar dari SMA yang hanya satu bab kita menjadi seorang ahli SIG ya. Nanti kalau kalian ingin belajar SIG yang sungguh-sungguh, kita kursus atau kuliah di jurusan sistem informasi geografi ya itu. Ini untuk pemetaan peta produksi beras juga bisa. Nah kalau tadi pemetaan lereng itu bisa, kita juga untuk pemetaan produksi beras juga bisa sih. Jadi informasi yang berkenaan dengan kayak seperti ini sudah semuanya dibuat sistem informasi geografis ya. Bahkan di DKI itu rencana tata ruang wilayah yang sudah bisa diakses lewat internet dan sifatnya adalah dinamis atau ada perubahan setiap hari. Nah ini kalau yang saya sebutkan tadi, kebanyakan yang akan kita tampilkan adalah untuk pemodelan ya. Fungsi pemodelan dalam SIG kita lihat sekilas-sekilas saja ya, yang penting bisa, karena kalau dijelaskan secara panjang nanti tidak bisa, waktunya akan lama begitu ya. Oke, saya lihatkan sekilas-sekilas saja ya. Ini pemodelan dalam SIG untuk aplikasi SIG untuk pemetaan bayaran rawan longsor seperti ini ya kronologinya. Yang pertama adalah kita menyediakan input atau peta yang dibutuhkan untuk membuat pemodelan itu. Inputnya atau data masukannya adalah peta intensitas curah hujan yang pertama. Yang kedua, peta kepekaan erosi itu seperti apa ini ya. Ini ada apakah tidak apakah.
kemudian ada peta kemiringan lereng. Nah, kemudian peta-peta itu kita overlay atau kita tumpuk, maka akan menjadi peta kerawanan longsor seperti ini. Nah, jadi dari 3 peta yang kita overlay itu akan muncul peta bahaya kelongsoran yang mana akan kelihatan mana yang rawan longsor dan tidak ya. Yang merah ini adalah yang rawan longsor, dan yang hijau ini adalah yang tidak rawan longsor atau aman. Jadi ini hasil dari SIG. Jadi overlay 3 peta itu akhirnya kita bisa melihat peta kerawanan longsor. Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua, pemodelan SIG untuk kekritisan lahan. Nah, maka untuk melihat lahan itu kritis apa enggak, itu kita butuh input data peta seperti ini. Nah, yang pertama peta kelas kemiringan lereng. Nah, ini tadi sama kayak tadi ada peta kemiringan lereng, kita tumpuk dengan peta penggunaan lahan, penggunaan land use, kita tumpuk dengan kemiringan lereng, kita tumpuk lagi. Setelah ditumpuk antara land use dengan peta kemiringan lereng, itu akan muncul namanya peta kekritisan lahan, yang mana yang merah itu adalah lahan kritis dan yang hijau ini adalah lahan bukan kritis ya, adalah lahan yang bisa dimanfaatkan secara normal. Kemudian pemodelan lagi kita lihat. Nah, ini pemodelan dalam SIG untuk aplikasi pemetaan harga lahan. Nah, bagaimana kita melihat harga lahan itu bisa tahu itu murah atau mahal? Itu caranya adalah dengan menginput peta. Yang pertama adalah peta status lahannya. Yang pertama ini status lahan apa hak milik atau tanah negara. Jelas yang nama hal dijual ya tanah hak milik ya. Kemudian kita cross check dengan peta lokasi lahan. Nah, lokasinya di mana? Maksudnya dekat dengan daerah bisnis apa tidak? Nah, maka kita overlay itu, kita campur lagi dengan peta jalan atau roadmap. Mana yang dekat jalan, mana yang jauh dari jalan. Nah, maka ketika dekat jalan pasti akan lebih mahal, kita lihat. Nah, muncul peta harga lahan dari 3 peta yang di overlay itu, akhirnya muncul yang paling mahal itu di mana. Ini kita lihat, ini bayangan ada jalannya, pasti yang pinggir-pinggir jalan ini pasti mahal, yang dekat lokasi bisnis tambah lebih mahal ya. Dan yang murah ini yang malah abu-abu ini ya. Yang abu-abu ini murah ya. Nah, ini hasil dari pemodelan SIG. Nah, pemodelan yang lainnya ada lagi, ini adalah aplikasi SIG untuk pemetaan potensi penyakit malaria. Nah, ini juga bisa dibuat dengan pemodelan SIG ya. Yang pertama apa yang digunakan adalah altitudinal map ya. Jadi kita menggunakan altitudinal map, kemudian kita butuh topographic map atau peta ketinggian ya. Kemudian kita butuh lagi drainase atau peta saluran air atau juga sungai ya gitu. Kemudian kita gabungkan dengan buffer classes untuk network atau jaringan, peta jaringan sungai. Kita overlay tadi ya, sudah ada 3 peta kan ya. Nah, kemudian kita tumpuk lagi dengan peta tata guna lahan atau land use map ya. Di mana kita tumpuk 4 peta itu. Nah, akhirnya muncul potensial risk malaria area map, di mana dengan mengoverlay 4 peta itu akan muncul mana daerah-daerah yang potensial risk. Itu yang pertama, ini dari daerah-daerah dekat sungai ternyata ya, kalau kita lihat ya. Yang paling banyak ada malaria atau potensi resiko terjangkit malaria. Kemudian ini yang hijau-hijau ini yang resiko kedua, dan yang resiko ketiga atau yang rendah terjangkit malaria adalah di daerah yang warnanya biru langit apa ini ya, Toscana. Nah, ini adalah contoh pemodelan dalam SIG. Masih ada lagi yaitu aplikasi SIG untuk pemodelan arahan fungsi pemanfaatan lahan, masih ada ya. Kita lihat datanya apa, soil map atau peta tanah ya. Ini di Bantul kebetulan data yang kita dapatkan. Ada slope map, peta kemiringan ya. Jadi apa, peta
tanah, jenis tanah maksud saya, kemudian peta kemiringan ditambah peta curah hujan, rainfall map ya, curah hujan, kemudian peta keruangan untuk tata guna lahan ya. Nah, ini bisa dilihat bagaimana hasilnya adalah untuk tata guna lahannya. Jadi dari jenis tanah, kemudian kemiringan tanah, kemudian ditambah curah hujan, maka bisa diketahui ini, yaitu tata guna lahannya untuk apa tanah itu yang bagus. Nah, ini adalah Spatial Arrangement for Land Use. Ini tata guna lahan ini hasil dari gabungan 3 peta lagi, kemiringan, jenis tanah, dan curah hujan. Jadi seperti ini. Enak kan musik. Jadi ini dan semuanya ini di overlay atau diproses di komputer ya. Oke, silakan nanti mencoba ya pakai aplikasi SIG. Nah, sekarang kita masuk kepada pemanfaatan. Nah, bagaimana SIG itu dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Kita lihat sangat banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama adalah untuk inventarisasi SDA. Jadi SIG itu juga bisa untuk menginventarisasi atau mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan, bahkan untuk membuat data, big datanya SDA ya, itu ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Itu bisa juga dengan SIG ya. Yang kedua untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Itu bisa diketahui kayak tadi di pemodelan sudah saya sampaikan. Kawasan hutan yang masih banyak baik dan hutan rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan ya. Yang ketiga, pengawasan daerah rawan bencana, misalnya memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam di masa datang, menyusun rencana membangun kembali daerah bencana. Jadi bisa untuk fungsi rehabilitasi maupun bisa untuk fungsi pencegahan dan rehabilitasi atau pemulihan ya, bahasanya begitu ya. Ini untuk inventarisasi SDA. Yang kedua, kita ini contohnya ya, kalau dalam gambar itu bagaimana cara untuk inventarisasi SDA ya. Nah, untuk contoh yang kedua adalah untuk perencanaan pembangunan. Ini bagaimana? Ini ada contoh konversik dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, pembangunan waduk PLTA Saguling. Ini pada saat pembangun PLTA atau pusat listrik tenaga air Saguling itu pernah dipakai analisa SIG. Jadi dengan SIG ini pembangunan waduk tidak hanya memperhatikan faktor kecocokan fisik saja, tetapi juga faktor-faktor sosial ekonomi penduduk di sekitar proyek tersebut dilihat dengan cara mengoverlay tentang peta penduduknya, dihubungkan dengan peta tata guna lahannya dan sebagainya. Akhirnya diperoleh bagaimana pembangunan waduk PLTA Saguling ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, pemekaran Kota Bandung juga pernah, perluasan Kota Bandung ini pernah digunakan juga overlay peta SIG ya, maksudnya pakai SIG maksud saya, sehingga perluasan lahan tidak dapat dihindari. Pemekaran kota di Jawa akibat arus urbanisasi ya, terutama di Bandung ini juga pernah dianalisis dengan SIG ya. Jadi inilah pentingnya SIG untuk perencanaan pembangunan. Nah, ini kita bisa melihat pengembangan terintegrasi dalam ekonomi Indonesia itu juga pernah diungkap dengan menggunakan SIG ya. Nah, ini bayangnya para user atau pengguna SIG dalam memanfaatkan potensi pembangunan wilayah ya, atau termasuk pemekaran kota dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pembangunan bidang sosial juga tidak luput dari SIG. Jadi SIG juga bisa untuk menganalisis bidang sosial ya. Dalam bidang sosial SIG dapat dimanfaatkan pada hal berikut: mengetahui potensi dan persebaran penduduk, ini bisa ya. Di potensi persebaran penduduk bisa dianalisis atau diketahui dengan pemodelan SIG ya. Yang kedua, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya bisa juga ya
diketahui dari SIG. Untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi, apalagi transportasi ini juga bisa digunakan SIG. Untuk pendataan dan pengembangan pusat pertumbuhan dan pembangunan, untuk pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana dan rekreasi, serta perkantoran. Inilah kegunaan SIG di bidang sosial. Jadi bisa juga untuk bidang sosial. Jadi jangan berpikir SIG itu hanya untuk fisik saja ya. Ini contoh gambarnya beberapa diskusi-diskusi untuk mengembangkan potensi atau manfaat SIG di bidang sosial ya. Nah, SIG juga untuk rencana tata guna lahan seperti yang saya sampaikan di pemodelan tadi ya. Nah, manfaat SIG yang dapat dijalankan khususnya untuk tata kelola dalam lahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kesesuaian lahan melalui zoning sesuai karakteristik lahan. Tadi sudah kita contohkan di pemodelan aja kalau kalian masih ingat. Yang kedua, SIG secara umum dapat bermanfaat untuk proses penentuan lokasi untuk pembangunan fasilitas umum agar penggunaannya berjalan efektif. Yang ketiga, manfaat SIG dapat menjadi penentuan atas arahan pengembangan kawasan, misalnya kawasan budidaya, konservasi, dan pertanian. Yang keempat, keutamaan SIG dapat dijadikan sebagai landasan awal dalam informasi spasial untuk pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH. Jadi ruang terbuka hijau yang sebagai syarat untuk fasilitas kota itu juga menggunakan SIG ya. Enak, cepat ya. Nah, ini seperti ini, bagaimana merancang seperti ini. Ini bisa jadi dari data model-model seperti dari pengembangan pemodelan SIG ya. Termasuk ini, kalau ini adalah peta penginderaan hijau yang masih mentah ya. Kalau ini yang sudah dibuat model 3D ya, oke. Nah, ini untuk pembangunan telekomunikasi juga dan transportasi juga pakai SIG ya. Kegunaan SIG yang menjadi simbol fasilitas telekomunikasi serta transportasi antara lain adalah sebagai berikut, yaitu pertama, penentuan lokasi pembangunan BTS pada jaringan seluler. Jadi BTS untuk antena untuk jaringan internet seluler itu ya, antena seluler, tower itu loh ya. Nah, itu semua bagaimana di mana yang cocok dan persebarannya seperti apa, itu juga pakai SIG ya untuk penentuannya ya, luar biasa. Yang kedua, SIG dapat dijadikan sebagai lahan manajemen jaringan kabel dan pengguna layanan telekomunikasi. Jadi pengguna layanan telkom, manajemen jaringan kabel sekarang ini kan ditumpuk di mana-mana. Itu ada yang lewat tanah, ada yang serat optik dan sebagainya, itu bisa di manajemen pakai sistem informasi geografi, terutama untuk memetakan di mana adanya kabel-kabel itu. Nah, yang ketiga, SIG dapat dijadikan sebagai alat identifikasi untuk jaringan atau sambungan yang mengalami kerusakan. Bahkan, nah ini mana yang rusak, jaringan-jaringan tersebut mana yang masih baik, itu bisa diolah dan diketahui dari sistem informasi itu. Yang keempat, SIG dapat dipergunakan untuk proses penentuan jaringan transportasi dan rekayasa lalu lintas. Ingat, bahkan rekayasa lalu lintas, penentuan jaringan transportasi itu bisa pakai SIG. Bahkan ada disertasi seorang dokter ahli SIG itu menghubungkan antara transportasi dengan tingkat kecelakaan. Jadi jaringan transportasi dihubungkan dengan frekuensi kecelakaan, itu bisa diteliti dari sistem informasi geografi. Nah, ini ahli-ahli geografi pernah meneliti tentang apa tadi, jaringan transportasi dengan tingkat kecelakaan. Bahkan di UGM juga ada penelitian tentang hubungan antara model permukiman dengan tingkat kriminalitas. Itu bisa ada seorang dokter geografi yang meneliti tentang itu. Yang kelima, SIG dapat bermanfaat untuk penentuan tingkat aksesibilitas suatu wilayah. Apa itu aksesibilitas? Yaitu keterjangkauan. Jadi dari peta SIG itu, dari analisis SIG maksud saya, yang memang menghasilkan sebuah peta, itu bisa juga mengetahui tingkat keterjangkauan dari satu wilayah ke wilayah yang lain ya, dengan melihat hasil dari peta itu. Nah, ini yang dalam jaringan transportasi seperti ini ya, telekomunikasi, transportasi ini sekarang sudah menggunakan analisisnya, sudah menggunakan SIG yang serba computerized dan digital ya. Sampai sini saja ya pertemuan hari ini. Sekali lagi kita tadi belajar apa, yaitu
bagaimana aplikasi SIG terutama pada model pemetaan dan modeling ya kan. Yang kedua tentang manfaat SIG. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat bagi kalian, dan ingat, kalau belum paham tentang materi yang saya sampaikan, boleh call video dengan saya, boleh WA saya, dan boleh juga telepon saya, intinya seperti itu. Dan kalau ada tugas dari saya untuk mengerjakan kuis atau penilaian harian atau lain-lain, silakan dikerjakan dengan baik. Dari saya cukup sekian, kita akhiri hari ini perjumpaan kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.